Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital. Ya, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat ya. Nah, jadi huruf kapital ini setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, seperti ini. Apa maksudnya? Di membaca buku kita harus bekerja keras, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam ya. Jadi sekali lagi, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, pasti menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang ya, termasuk julukan. Jadi setiap nama orang itu pasti huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Ini contohnya: Amir Hamzah, Dewi Sartika, D dan S, A dan H ya, ini menggunakan huruf kapital ya, dan selanjutnya. Nama julukan pun juga sama ya, Dewa Pedang ya, D dan P ya, termasuk nama julukan juga, Alexandro, Volta dan sebagainya. Namun huruf kapital tersebut tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang, tapi sudah dijadikan jenis atau satuan ukuran ya. Contoh, ikan mujair. Nah ya, ini mujair ini merupakan sebuah jenis ya, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Mesin diesel. Nah, diesel ini diambil dari nama orang, tapi karena ini sudah menjadi nama jenis ya, atau nama ukuran, sudah menjadi nama ukuran maka atau jenis, maka ini D-nya tidak kapital. 5 ampere. Nah, ini satuan ukuran ya, diambil dari namanya, penemunya itu ampere. Volt juga sama ya. Kemudian yang keduanya, huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari ya, ini seperti bin atau binti ya, boru dan sebagainya. Contohnya Abdul Rahman bin Zain. Nah, bin ini tidak menggunakan huruf kapital ya, binti, boru, fan ya. Ayam jantan dari timur, ini julukan juga sama ya, mutiara dari selatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung ya. Jadi kalau dalam petikan langsung menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak, mereka berhasil meraih medali emas katanya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Dah ya, jadi petikan langsung itu ya tandanya ada tanda petik seperti ini ya, jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama ya. Jadi setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan itu termasuk sebutan dan kategori untuk Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Seperti Islam, Kristen, Hindu, Al-Quran, Alkitab. Nah, ini semuanya menggunakan huruf kapital. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya, yang di sini kapital karena mengacunya kepada Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, ketuhanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang ya. Baik, jadi huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan ya. Contoh, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim ya. Tapi dengan catatan ini awalnya kapital ya, gelarnya kapital apabila diikuti nama orang seperti Nabi Ibrahim, maka ini bisa menggunakan kapital, harus menggunakan kapital. Imam Hambali ya, Imam dan Hambali, jadi ini menggunakan kapital ya. Kalau misalnya tidak menggunakan kapital seperti ini contohnya,
Nabi memiliki keutamaan. Nah, ini nabi di sini n-nya tidak kapital. Karena apa? Karena tidak diikuti nama dari nabi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, ya. Jadi ini dipakai sebagai sapaan. Apabila kalimatnya kalimat sapaan seperti ini, maka harus menggunakan huruf kapital. Contoh, selamat datang yang mulia, ya, yang dan mulia. Semoga berbahagia Sultan, ya, walaupun tidak diikuti oleh namanya, begitu ya, seperti ini. Mohon izin jenderal dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Sekali lagi, yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, ya, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, ini kapital karena diikuti oleh nama orang. Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Ya, nah ini walaupun tidak diikuti nama orang, tapi di sini diikuti oleh nama instansi atau nama tempat, ya. Nah, seperti itu dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, suku Dani, suku bahasa, ya. Jadi huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, ya. Nah, kemudian di sini ada catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital, ya. Jadi apabila menggunakan kata turunan itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, atau kejawa-jawaan. Nah, baik, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, kemudian Masehi, Maulid, hari Galungan, dan hari Natal. Nah, kemudian huruf kapital juga dapat dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, ya. Jadi dipakai sebagai nama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, KAA, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan peristiwa-peristiwa sejarah. Tapi perlu ada catatan di sini, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, jadi ini kedua contoh ini huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, ya. Jadi tidak dipakai sebagai nama, ya. Jadi hanya sebagai rujukan saja, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, ya. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi seperti Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi, Sungai Musi, ya, dan sebagainya, ya. Ini berarti nama-nama geografi, ya, atau nama-nama tempat. Nah, namun atau ada catatan, ya. Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai. Nah, ini tidak ada namanya, ya. Sungainya sungai apa tidak dijelaskan, ya. Artinya ini menggunakan huruf tidak kapital. Kemudian huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis, ya. Jadi kalau misalnya dipakai nama jenis itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali. Nah, walaupun namanya Bali atau nama geografi, karena ini menjadi sebuah jenis, jadi B-nya itu tidak kapital. Kacang Bogor, nangka Belanda, petani Cina, ya, itu
tidak ditulis menggunakan huruf. Nah, kemudian nama yang disertai nama geografi atau merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misal, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu. Kemudian ada kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring. Nah ini tidak menggunakan kalimat atau tidak menggunakan kata huruf kapital. Ya. Kemudian contoh berikutnya bukan nama jenis. Contoh, dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta. Nah ini bukan nama jenis ya. Jadi tetap C-nya menggunakan kapital. Batik berasal dari Cirebon, ini maksudnya seperti itu. Nah selain film Hong Kong juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang ya. Nah ini pun juga bukan nama jenis ya, jadi menggunakan huruf kapital. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna ya. Bentuk ulang sempurna ini maksudnya bentuk ulang yang belum terdapat imbuhan atau pengulangannya sama dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk ya. Contoh, Republik Indonesia ya. Nah ini R dan I nya semuanya kapital ya. Ini dalam nama negara. Kemudian MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010. Nah ini tentangnya tidak menggunakan kapital karena tentang ini merupakan kata penghubung ya. Tentang penggunaan kata dalam, nah ini juga sama dalam pidato presiden dan atau wakil presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata ya, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, majalah, dan sebagainya. Contoh, saya telah membaca buku, nah ini dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ke ini tidak kapital karena merupakan kata awal ya, atau kata depan. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, di agen surat kabar Sinar Pembangunan yang menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan ya. Jadi kalau singkatan gelar, baik itu gelar akademik atau pangkat atau sapaan, menggunakan huruf kapital. Contoh SH Sarjana Hukum, SKM, SS, MHum ya, Magister Humaniora ya. Kenapa H-nya kapital, UM-nya tidak kapital? Karena UM ini masih satu suku kata dengan H ya. Jadi humaniora. Nah, ini hanya di sini yang kapital di awal. Nah, UM-nya adalah ya, jadi hum. MSI juga sama, Magister Sains ya. S-nya adalah kata huruf pertama dari kata sains ya. I-nya itu adalah huruf ketiga ya, dan sebagainya. Nah, ada DG ini sebagai gelar. DG itu Daeng, DT Datuk, RA Raden Ayu, ST Sultan, TB Tubagus. Dokter ada doktor ada DR, dan sebagainya. Selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan ya. Jadi akan dipakai untuk penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan sebagainya, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Nah ini bapak ini merupakan penunjuk hubungan kekerabatan ya. Jadi bapaknya dari yang berbicara atau bapaknya Hasan. Dendi bertanya, itu apa bu? Nah, silahkan duduk dik, kata orang itu. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah ini saudara ini
S-nya kapital ya. Karena merupakan pengacuan ya, berarti saudara ini S-nya kapital karena penyapaan atau pengacuan. Kemudian hai kutu buku. Nah, ini kutu buku juga sama ya, merupakan pengacuan. Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah, namun di sini ada catatan ya. Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kemudian kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Jadi untuk Anda itu A-nya harus kapital.